Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Duriawan dari kelas 12 TITL 3 absen 10 akan menjelaskan materi tentang instalasi tenaga listrik. Pipa instalasi. Fungsi pipa sambungan sebagai instalasi listrik rumah tangga adalah sebagai berikut. 1. Pipa berfungsi sebagai lokasi kabel listrik ditempatkan. 2. Pipa berfungsi sebagai pelindung kabel dari material bangunan seperti semen dan lain sebagainya, sehingga ketika kabel perlu ditarik, kabel tidak akan terkelupas karena terkena material semen atau tembok. Berikut jenis-jenis pipa listrik. Yang pertama, pipa onion atau besi. Keunggulan lainnya dari pipa onion adalah mudah dipotong sehingga memudahkan pekerja instalasi listrik untuk menghindari dari korosi dan karat. Pipa ini cocok digunakan di tempat yang kering. Berikut nomor 2 adalah pipa PVC atau paralon. Pipa PVC juga merupakan salah satu jenis pipa yang dapat digunakan sebagai pipa instalasi listrik. Berbeda dengan pipa onion, pipa PVC lebih ringan dan sangat cocok digunakan di daerah lembab. Selain itu, pipa PVC merupakan bahan isolasi sehingga dapat mencegah terjadinya hubungan pendek antar penghantar listrik. Untuk berikutnya nomor 2 yaitu sistem instalasi kabel dak. Pengertian kabel dak adalah salah satu perlengkapan untuk instalasi kabel yang berupa rumah kabel. Secara khusus, kabel dak digunakan untuk rumah kabel yang akan diinstal di bawah permukaan tanah yang ditaruh pada pipa-pipa di bawah permukaan tanah. Kabel dak sengaja ditaruh di bawah tanah bertujuan supaya jauh dari jarak pandang. Hal itu karena kabel ini mempunyai tekanan yang tinggi dan sewaktu-waktu bisa berbahaya. Nomor 3, saya akan menjelaskan tentang sistem instalasi menggunakan kabel tray. Kabel tray adalah perlengkapan yang digunakan untuk jalur pemasangan kabel listrik agar aman dan terlihat rapi. Kabel tray merupakan sebuah sistem manajemen saluran kabel untuk mendukung konstruksi instalasi kabel listrik berisolasi yang digunakan untuk distribusi industri listrik dan industri komunikasi. Kabel tray dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan instalasi kabel, baik di industri telekomunikasi, kelistrikan maupun rumah tangga. Nomor 4 yaitu sistem instalasi listrik menggunakan kabel trans. Kabel trans adalah kabel bunker yang dibuat di dalam tanah, memanjang yang pada bagian bawah dan sisi kanan dan kirinya diberi dinding beton. Berikut dengan contoh pemasangannya. Untuk menjelaskan pengertian, sinkronisasi adalah suatu cara untuk menghubungkan dua sumber atau beban arus bolak-balik AC. Sumber AC tersebut antara lain generator dan beban adalah transformator yang akan digabungkan atau diparalel dengan tujuan untuk mengingatkan keandalan dan kapasitas sistem tenaga listrik. 3. Sinkronisasi atau paralel generator. Sinkronisasi atau paralel generator dapat diartikan menghubungkan dua buah generator atau lebih, kemudian dioperasikan secara bersama-sama dengan tujuan pertama, mendapatkan daya yang lebih besar, efisiensi, menghemat biaya, memudahkan penentuan kapasitas generator, dan terakhir menjamin komunitas kelangsungan ketersediaan daya listrik. Yang keempat, syarat sinkronisasi sistem tenaga listrik. Pada saat sinkronisasi dibutuhkan berbagai syarat khusus agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti 1. Tegangan kedua generator harus sama. 2. Mempunyai urutan fase yang sama. 3. Frekuensi kerja kedua generator harus sama. Dan yang terakhir, sudut fase kedua generator harus sama. Nomor 5 yaitu peralatan sinkronisasi. Double voltmeter adalah voltmeter dengan tampilan dua pengukuran dengan yaitu tegangan dari peralatan yang akan disinkron generator dan tegangan sistem yang bekerja simultan. Dan berikut dengan contoh foto yang ditampilkan di bawah ini. Berikut penjelasan yang terakhir yaitu nomor 6, jenis-jenis sinkronisasi. Sinkronisasi tenaga listrik ini adalah bentuk penyeimbangan tegangan, sudut fase, dan frekuensi antara dua sumber arus AC. Sinkronisasi ini ada dua jenis yaitu sinkronisasi maju, forward synchronization, suatu proses sinkronisasi generator ke dalam bus barrel. Kedua yaitu sinkronisasi terbalik, backward reverse synchronization,
yaitu biasanya terjadi pada sistem tenaga listrik di suatu pabrik di mana suatu jaringan suplai akan digabungkan ke dalam suatu jaringan sistem atau busbar yang ada. Berikut dengan contoh foto yang ada di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.